Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama Zakia Joban dan Jumala Multazam. Diskusi konstruktif, diskon dengan topik komunikasi efektif dalam keluarga, tips jangan membentak. Nah, Pak Jumala pernah membentak nggak Pak Jumala? Sering nggak gitu? Pernah atau sering gitu? Pertanyaannya gak enak. Cukup pernah gitu aja loh. Karena kenapa saya tanya sering Nanti Pak? kalau Karena saya itu dulu sering banget ya, Pak Jumala. kalau saya jawab sering kok nggak bagus, tapi nek nggak jawab sering kok nggak jujur gitu kan. Karena saya dulu juga sering banget Pak Jumala. Tapi Ya. alhamdulillah lah, sekarang sudah mulai Ya, frekuensinya agak jadi Bu Zakia, sebelum saya menjawab sering dan pernah, saya ingin sampaikan dulu ya, bahwa membentak itu terasa apa ya, shortcut. Iya. Cara yang mudah diucapkan, Senjata ampuh gitu kayaknya. ampuh supaya anak berhenti gitu kan. Betul. Itu kelihatannya berhenti, padahal sesungguhnya enggak. Anak itu hanya berhenti di hadapan kita, di belakang kita dia akan melanjutkan kegiatan yang itu lagi. Dan oleh karena itu, maka topik kita kali ini adalah jangan membentak. Nah, saya menjawab pertanyaan Bu Zakia. Pernah enggak sih? Pernah lah, masa enggak sih? Pernah ya. Sering enggak? Dulu. Jawaban saya dulu. Iya. Saya tuh punya cerita bagus Bu Zakia, dan ini insya Allah bisa jadi ibroh, bisa jadi contoh bagi kita. Si Alwan, anak saya yang paling kecil, sekarang sudah SMP. Tapi waktu kecil dulu, kira-kira dia usia 2 tahun ya. Saya tuh pernah, dia tuh kalau nutup pintu itu cedar gitu. Setiap nutup pintu cedar. Dan saya bilang, Alwan, kalau nutup jangan begitu. Dia bilang, cedar gitu lagi ya. Saya ulangi, Alwan, jangan begitu nutupnya. Naik, tensinya naik. Tensi naik. Dan dia ngulangi lagi, cedar. Saya bentak dia, Alwan. Ketakutan akhirnya dia. Ketakutan, dan sejak saat itu dia tidak pernah menutup pintu. Nah, jadi ada 2 macam. Dibentak itu dia akan menutup hati, tapi dia lakukan terus. Atau kalau dia jadi trauma, dia kemudian berhenti tapi tidak mau melakukan apapun. Dan dampaknya apa? Anak ini menjadi tidak berani mengungkapkan isi hatinya kepada orang tua. Apa bahayanya? Dia ungkapkan kepada orang lain. Betul. Betul Pak. Jadi kita nggak ngerti anak kita, karena kita bentak-bentak terus. Anak jadi takut salah. Iya. Lalu apa yang saya laksanakan ke Alwan? Saya itu lupa. Loh, aku kan punya ilmu komunikasi, neurolinguistic programming. Lah kok saya melakukan hal ini? Kok nggak tak pakai ilmu saya? Tak pakailah ilmu saya, Bu Zakia. Akhirnya Alwan aku ajarin. Alwan, gini loh caranya kalau nutup pintu. Ya, tangannya dipegang, di handle, terus diputer, dorong kuat sampai bunyinya klek, lepaskan. Iya. Ulangi ya, pegang, tutup, dorong, sampai klek, lepaskan. Itu saya ulangi berulang-ulang sampai hatinya yakin bahwa dia dipercaya lagi untuk nutup pintu. Akhirnya apa? Dia bisa nutup pintu. So, bukan dibentak, tetapi ajari dia cara yang benar. Saya khawatir kita ini, dan juga barangkali para keluarga muda, barangkali juga bisanya membentak, tapi nggak ngajarin. Jangan-jangan kita nggak pernah ngajarin dia. Saya pernah begitu, Pak Jumala. Betul. Saya pernah Pak Jumala cerita ya. Saya sampai sekarang itu nyesel kalau udah inget cerita itu. Ceritanya anak saya tuh menumpahkan susunya. Jadi dia itu bawa susu, saya sudah bilang nggak usah dibawa-bawa. Dia mau pindah tempat gitu ceritanya. Tetap dibawa. Akhirnya beneran tumpah itu susu. Saat itu saya refleks membentaknya Pak. Sampai saat ini anak saya itu kalau mau bawa susu itu selalu dia mengulang kalimat saya, mah pelan-pelan ya mah. Padahal saya tuh nggak ngasih nasihat itu. Saya tuh sampai
gara-gara waktu itu sekali pernah saya sampai seperti itu, kalau saya bilang tuh terlalu apa ya, saat itu respon saya tuh terlalu berlebihan gitu. Jadi nyeselnya sampai sekarang tuh karena kok hanya sekedar hal sepele kayak gitu, tapi respon saya tuh bisa over banget gitu loh Pak. Dan efeknya sampai saat ini anak saya tuh kalau mau ngambil susu dan mau mindahkan ke tempat meja lain, pelan-pelan ya mah, selalu ngucap itu diulang-ulang gitu. Itu beruntung Bu Zakia. Iya. Pelan-pelan ya mah, beruntung ada kalimat itu, kalimat mengajari pelan-pelan. Tetapi kalau nggak ada kalimat pelan-pelan itu kan mengajari Tapi namanya. gini Pak, situasi saya saat itu bukannya saya tuh ngajari pelan-pelannya, saya tuh membentak pelan-pelan. Makanya kalau membawa susu itu pelan-pelan ya. Kalimat itu ternyata membuat trauma tersendiri. Iya. Sampai dia itu menjadi ya saya bilang tuh jadi kayak mengulang kalimat itu tuh kayak ini Pak, kayak masuk dalam pikiran dia jadi ini gitu. Dan sampai sekarang jadi takut kan, bawa susu jadi takut. Jadi betul-betul itu kayak jadi sebuah pekerjaan yang berat. Iya betul. Padahal dia saat ini sudah dewasa. Jadi pekerjaan berat padahal sudah dewasa. Iya, itu karena trauma tadi. Betul, selisih 3 tahun dari kejadian itu. Waktu itu dia umur 3 tahun, saat ini sudah 6 tahun. Dalam kurun waktu 3 tahun tuh dia masih ada ketakutan membawa susu, hanya membawa susu. Padahal kan? Itu hal sepele kan? Iya. Bayangkan kalau dulu respon saya tidak terlalu lebay gitu kan, nggak terlalu over, nggak perlu membentak, saya cukup ya sudahlah, namanya susu juga udah tumpah. Saya yakin juga pasti nggak kejadiannya anak saya tuh nggak sampai seperti ini gitu. Jadi memang betul sekali Pak Jumala kalau efeknya itu tuh dampaknya tuh ternyata dalam gitu. Padahal sepele kan Pak. Trauma. Karena anak itu terlalu lemah buat orang tua. Terlalu lemah hatinya itu. Kalau kita bentak dia, kita itu terlalu kuat bagi dia. Kita ini bahkan lebih kuat dari raksasa di mata dia. Iya. Jadi kalau kita membentak itu betapa hancur dunia dia itu. Iya. Betul. Dan tadi kadang kita tuh kalau dalam kondisi sadar nih, kita sudah selesai bentak gitu kan, atau sudah selesai selang berapa, dalam kondisi sadar tuh kita tahu nih Pak, cuman kadang kita menahan diri saat kondisi yang enggak emosi gitu, saat kondisi emosi. Nah, sebetulnya kan hadis Rasulullah kan ini ya Pak Jumala ya, sudah ada. Jadi kalau ketika kita mau marah, kita berdiri, duduk gitu kan. Kalau kita lagi duduk, berbaring, terus atau ambil air wudhu gitu kan. Nah, ya cuma tadi kadang meraktekannya ini loh Pak Jumala, mempraktekannya saat sehari-hari itu subhanallah. Tapi memang betul kalau kita orang tua sudah sadar efek bahayanya dari membentak itu kita yakin lah pasti orang tua juga akan belajar, akan terus belajar karena kelihatannya membentak itu sepele hal kecil, tapi ternyata efeknya tuh bisa ke masa depan ya Pak ya. Bisa jadi mereka akan jadi anak pemarah gitu kan, membentak temannya. Iya. Ya kan? Jadi banyak dampaknya ya. Dampaknya ini adalah jangka panjang. Yang pertama adalah dia akan mencontoh. Iya, betul. Mencontoh begini loh cara memarahi orang. Dia mencontoh orang tuanya. Dia nanti akan ngajari anaknya ya seperti itu. Dia akan menjadi pemarah. Yang kedua, bisa jadi dia akan menjadi orang kuper. Tergantung respon hatinya. Kuper itu kurang pergaulan. Takut salah akhirnya. Takut salah, takut ngomong, takut keluar. Iya. Karena pola asuh kita terlalu otoriter, terlalu bentakan itu terlalu banyak. Jadi akhirnya anak-anak tuh takut mau melakukan sesuatu karena nanti takut salah terus dibentak gitu kan, takut ini. Bisa juga dia menutup hati. Dia tidak akan masuk ke dalam hati. Ingat yang di video kita kemarin yang tips agar nasihat kita didengarkan. Agar nasihat kita didengarkan. Ingat ya, supaya kita didengarkan, mulai dengan cinta, berpikiran terbuka, masuk dalam dunia dia. Iya. Kalau kita sudah cinta, terbuka dengan dia, kemudian kita masuk dalam dunianya, kita diterima, nggak usah pakai bentak-bentak. Bahkan ketika dia menjatuhkan piring atau menjatuhkan gelas sekalipun, nggak usah dibentak. Iya. Dia itu aja sudah merasa salah loh. Dibentak lagi kan semakin takut. Tanpa harus dibentak pun sebetulnya kita bisa kadang respon kita tuh sebenarnya terlihat juga kan, walaupun kadang kita menahan diri aja anak tuh bisa melihat ini orang tua agak ya kelihatan lah Pak. Apalagi ditambahi kita dengan menahan diri aja dia kerosol loh. Iya, kita menahan diri sudah bentak aja dia sudah takut. Aduh mamaku marah nih. Padahal kita nggak ngomong loh.
Apalagi ditambahi benar-benar kita dengan membentak, itu jadi Apalagi sebuah ditambahi dengan ketakutan membentak. ya. Luar biasa. Nah, terus bagaimana caranya Hmm. supaya kita tidak membentak? Iya. Yang pertama, lagi-lagi, cintailah dia apa adanya. Meskipun mecahkan piring, ya tetap dicintai. Jangan sampai ada sebuah cerita yang sangat mengharukan. Ada seorang ayah bersama dengan anaknya. Kemudian anaknya pegang palu karena ayahnya lagi betulin mobilnya. Karena namanya anak nggak ngerti pegang palu, palunya dipukul-pukulkan ke mobil. Ayahnya marah luar biasa. Terus kemudian jari anaknya sini jarimu. Itu kisah booming itu, Pak. Sini jarimu, palu. Akhirnya infeksi dan ini akhirnya dipotong amputasi. Tangannya kan, diamputasi. Iya. Terus kemudian pelajaran besar itu, Pak. Iya, terus kemudian mobilnya sudah diperbaiki, dicat sudah bagus. Ayah, mobilnya sudah bagus ya, Kembalikan tangan. Iya, tapi tanganku masih terpotong. Wah, itu luar itu. So, nggak perlu lah ya sampai marah yang lebay begitu, harta. Saya tuh juga ini Pak Jumala, ada satu Pak Jumala, cara yang saya tuh ketemu ketika saya tuh ternyata kalau saya dikit-dikit bentak, apalagi anak saya 6 ya Pak Jumala ya, kadang kalau saya satu bentak tuh kadang capek juga gitu Pak Jumala. Saya tuh ngerasa ini kayaknya saya ini harus ketemu trik agar saya nggak keseringan bentak gitu. Karena ternyata membentak itu juga bikin ngantemnya ke diri saya sendiri juga, akhirnya energi saya juga jadi negatif, saya jadi capek gitu kan. Nah, saya tuh ketemu satu trik, yaitu sebetulnya anak itu kan bisa belajar dengan kesalahan. Nah, akhirnya ketika anak saya salah, itu saya jadikan sebuah kurikulum dalam belajar gitu. Pelajaran dia. Jadi pelajaran. Jadi saya akhirnya menikmati saja ketika mereka salah, misalkan itu, oh iya ya, ini kan pagi pelajaran. Jadi seolah-olah dalam keseharian itu sudah itu belajar itu kan salah dulu gitu kan. Jadi akhirnya dengan mindset itu saya terus Pak, saya gali terus tiap hari ya, hari ini anak saya ketika dia ada salah berarti asik gitu. Saya masih ada momen untuk menjadi guru gitu atau menjadi mengajari mereka gitu. Akhirnya saya menikmati walaupun terkadang masih juga tetap kepleset, dan akhirnya saya bikin diare Pak. Saya bikin diare bentakan anak gitu. Jadi kalau saya saat bentak itu saya tulis diarinya, kasusnya apa, saya membentaknya apa. Ya alhamdulillah dengan saya buat diare, akhirnya bisa saya baca-baca lagi, saya bisa evaluasi dan ambil langkah ketika itu terjadi berulang gitu kan. Terkadang tuh bentakan itu hal berulang Pak. Hari ini kasus yang kita bentak apa gitu kan, besok tuh kan terjadi hal yang sama. Itu saya tahu tuh ketika baca diare itu Pak. Nah, di sini memang kita orang tua pasti lebih tahu kan bagaimana anak kita, dan kita bisa pelajari momen-momen dengan kita keseharian dengan anak, dan di situ jadi momen kita untuk kita mengajari atau menjadi guru buat anak-anak kita. Itu ya Pak Jumala ya. Saya ingin kembali bagaimana tipsnya. Tipsnya untuk tidak membentak. Salah satu diantaranya kalau Bu Zakia adalah diare tadi ya. Iya. Ada diare. Jadi setiap kita membentak itu ditulis. Nah, sama yang kedua jadi ini Pak, jadi momen untuk ngajari. Jadi kesalahan itu bukan sesuatu yang ini, tapi di planning gitu. Dalam artian di planning tuh saya yakin hari ini nanti anak-anak akan ada melakukan kesalahan. Jadi itu kesempatan momen kita untuk menjadi guru ini. Untuk evaluasi diri. Iya. Nah, saya ingin juga berbagi kepada keluarga muda, yaitu aku masih kembali ke cinta lagi. Kalau kita mencinta dia, jadi setiap kita ingin membentak, kita ingat, saya ini mencintai kamu nak. Jadi betapa sayangnya dia saya bentak itu, betapa emannya. Satu itu. Akhirnya eman ya Pak ya. Eman. Sudah dicinta-cinta. Masa yang dicintai kok dibentak, itu kan sakit hati kita. Satu hal lagi yang ingin saya bagi kepada keluarga muda adalah, tahu nggak bedanya mencintai dan tidak mencintai? Apa itu? Kalau mencintai itu suara lirih pun terdengar. Dan biasanya jaraknya dekat. Iya. Tapi kalau tidak mencintai, jaraknya jauh dan suaranya keras pun tidak terdengar. Iya. Bahkan kalau perlu pakai megafon tetap tidak terdengar.
kadang jaraknya deket aja kok berteriak gitu. Apalagi kadang jaraknya deket Iya, aja kok jarak deket berteriak. kok berteriak Itu gitu kan. tanda apa? Tanda cintanya hilang. Wah, ngeri juga ya Pak kalau ternyata maksudnya analoginya Iya. ke situ gitu ya. Iya, meskipun itu sesaat ya, tapi cinta itu hilang pada saat itu. Iya. Dan itu terbukti tadi cerita yang dipukul anaknya itu karena cintanya hilang. Iya. Walaupun nanti pas saat Dipukul kembali nyesel orang tuanya udah. sampai itu cintanya pada saat itu hilang. Nah, setelah itu cintanya muncul lagi nyesel. Oleh karena itu, binalah cinta kepada anak-anak ini terus menerus setiap hari. Jangan khawatir kalau kemudian dicintai dia jadi manja, kemudian tidak kena nasihat. Oh enggak, sebaliknya. Justru perbanyak nasihat dengan cinta. Iya. Saya kira itu. Demikian keluarga muda, topik kita agar tidak membentak anak ini menjadi pembelajaran yang perlu kita lakukan terus-menerus dan memupuk cinta terus-menerus. Ikuti terus Ikuti diskusi terus. konstruktif di Mufa TV bersama Zakia Joban Dan dan Jumala Jumala Multazam. Multazam. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi.